Ketika kita merasa ragu, takut, dan juga gugup dalam menyampaikan pendapat, seringkali hal ini bukanlah karena kita tidak memiliki ide tersebut. Justru banyak ide-ide kita yang bagus tapi hilang karena kita sudah kalah duluan dengan yang namanya overthinking dan juga rasa insecure. Dan akar masalah ini bukan terdapat pada ide yang salah, tapi pada rasa kepercayaan diri yang belum tumbuh. Kamu ngerasain hal yang sama? Kalau gitu, video podcast ini bisa menjadi teman kamu untuk mengembalikan rasa kepercayaan diri. Halo Sobat Retorika Fest, kenalin aku Harnisa Intan, mahasiswi keperawatan Poltekkes Kemenkes Malang. Yang mana dalam podcast kali ini aku ingin membahas bagaimana rasa percaya diri bisa menuntun kita untuk melangkah lebih berani. Pernah nggak sih kalian itu ingin bertanya pada forum kelas atau forum diskusi, tapi rasanya itu ragu banget, takut, dan juga rasanya angkat tangan itu kayak berat banget. Nah, itu adalah salah satu contoh kurangnya rasa percaya pada diri kita sendiri. Kok bisa sih kita ngerasa kurang percaya pada diri kita sendiri? Penyebabnya ada pada rasa insecure. Seringkali kita itu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal setiap orang itu ada pada tahapan proses mereka masing-masing. Dan juga terkadang kita itu udah kalah duluan sama yang namanya overthinking. Jadi sebelum kita melakukan aksi tersebut, pikiran kita sudah dipenuhi dengan pikiran-pikiran negatif. Nah, itulah kenapa kita bisa merasakan yang namanya kurang percaya pada diri kita sendiri. Nah, untuk menghindari situasi tersebut, kuncinya ada pada komunikasi yang efektif. Perlu diketahui ya teman-teman, bahwa percaya diri itu bukanlah suatu hal yang ada sejak lahir. Itu adalah hal yang perlu dilatih. Dalam bahasa sederhana, jangan kamu berharap lahir dengan bakat alami, tetapi jadilah siap dengan kemampuan yang terasa. Kita nggak perlu nunggu bakat alami untuk menjadi hebat, tetapi kita bisa menjadi siap dan hebat dengan persiapan yang matang. Oke, next, gimana sih caranya kita bisa mengembangkan rasa kepercayaan diri melalui komunikasi yang efektif? Ada 3 komponen ya teman-teman. Untuk yang pertama, yaitu mendengarkan. Mungkin bagi kebanyakan teman-teman nih, kalau ada yang ngomong tentang komunikasi, pasti pikirannya langsung tertuju pada, cara berbicara seperti itu. Tapi enggak ya teman-teman, ternyata komunikasi itu enggak melulu tentang berbicara loh, tetapi juga tentang mendengar, menyimak dan mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Karena ketika kita menyimak, maka kita akan memahami isi konteks yang disampaikan. Nah, dengan kita memahami isi konteks tersebut, otomatis kita akan lebih yakin dalam menanggapi hal tersebut. Bayangin, dosen lagi menjelaskan di depan, tetapi kita main HP atau pikiran kita kemana-mana. Akhirnya, ketika kita ingin bertanya di akhir atau berargumen dan berpendapat, kita jadinya ragu sendiri. Ini sebenarnya benar nggak ya? Atau jangan-jangan udah dijelasin tapi aku nggak dengar. Dari situlah muncul rasa minder. Nah, maka dari itu, mendengar itu menjadi salah satu komponen yang penting dalam komunikasi efektif. Karena menurut penelitian, 45% aktivitas komunikasi itu ada pada aktivitas mendengarkan. Lalu untuk yang kedua teman-teman, itu ada kejelasan. Terkadang kita itu udah paham nih sama materinya, tapi karena kita grogi, jadinya penyampaiannya terbata-bata, suaranya kecil, bahasanya itu muter-muter, jadinya sulit bagi orang lain itu untuk memahami. Nah, tips untuk teman-teman yaitu teman-teman bisa melatih artikulasi
artikulasi dan juga intonasi, serta berlatih untuk menyusun kalimat-kalimat sederhana gitu teman-teman. Seperti yang udah aku kasih tahu di awal tadi ya, teman-teman kalau bisa itu berantisipasi dengan persiapan yang matang. Contoh, mungkin sebelum teman-teman ingin bertanya di depan umum atau berpendapat, teman-teman bisa catat terlebih dahulu nih. Biar apa? Biar ketika penyampaian itu pendapat dan juga pertanyaan teman-teman itu bisa disampaikan dengan jelas sehingga mudah dipahami. Seperti itu teman-teman. Lalu untuk yang terakhir itu ada confidence ya, tentunya yaitu ada rasa percaya diri ya teman-teman. Nah, semakin kita sering melatih dua komponen tadi, mendengar dan juga penyampaian yang jelas, maka secara otomatis percaya diri kita itu sedikit demi sedikit akan tumbuh. Kenapa? Karena ketika kita berhasil menyampaikan materi dengan jelas, maka orang lain itu akan mendengar kita. Dan ketika orang lain mendengar kita, kita merasa dihargai. Nah, disitulah rasa kepercayaan diri kita itu akan semakin kuat. Menurut teori self-efficacy oleh Bandura, keyakinan kita bahwa kita itu mampu walaupun rasa gugup itu masih ada, itu menjadi fondasi utama dalam formasi kita. Jadi ketika kita diberi kesempatan untuk berbicara atau berpendapat di depan umum, kita yang pertama siapkan itu adalah mindsetnya dulu teman-teman. Kita harus tanamkan bahwa kita itu yakin bisa dan percaya pada diri kita sendiri. Karena sebenarnya rasa percaya diri itu bukan berarti rasa gugupnya itu hilang ya, nggak ada. Tapi bukan kayak gitu, tapi rasa percaya diri itu adalah ketika kita itu berani berbicara walaupun rasa gugup itu masih ada. Ya tentunya juga dengan diiringi dengan komunikasi yang efektif ya teman-teman, agar rasa percaya diri itu juga tertunjang seperti itu. Jadi sobat, rasa overthinking dan juga insecure itu wajar, tapi jangan biarkan rasa itu menjadi penghambat atau membuatmu berhenti dalam bersuara. Oke? Mungkin itu yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Aku Hernisa Intan. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini dan sampai jumpa di lain waktu. Retorika Fest, hebat dalam berkarya membangun masa depan. See you.